Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Kita bersuka cita buat hari yang baru. Kita bersyukur untuk penyertaan Tuhan saat kita tidur semalam. Kita masih diberi kesehatan pagi hari ini. Dan kita mau kembali lagi belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami berterima kasih buat hari yang baru yang Tuhan berikan. Kami datang menghampiri tahta-Mu Tuhan, ingin mendengar suara-Mu. Bicaralah Tuhan dan ajar kami semua pagi hari ini. Kami siapkan hati pikiran kami untuk mendengarnya hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tema renungan kita pagi hari ini adalah kecaplah dan lihatlah. Diambil dari Mazmur 34 ayat 3-9. Beginilah firman Tuhan. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas itu berseru, dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, lidah kita adalah indera perasa yang Tuhan berikan buat kita. Melalui lidah, kita dapat mengecap beberapa rasa seperti manis, asin, pahit, dan asam. Tetapi, rasa manis dan rasa pahitlah yang sering digunakan sebagai perumpamaan menggambarkan kehidupan ini. Manisnya kehidupan kita bisa rasakan pada saat keadaan hidup kita senang. Misalnya permintaan kita dikabulkan oleh Tuhan, dan kita menerima berkat yang berlimpah, berbagai urusan seperti pekerjaan, studi kita berjalan dengan lancar, dan sebagainya. Di saat-saat seperti inilah kita merasa Tuhan begitu mengasihi kita. Segala sesuatunya beres, tidak ada masalah. Kita senang. Kita mengecap kebaikannya dan kebaikannya itu terasa manis. Namun seperti halnya tidak semua yang masuk ke mulut kita selalu rasanya manis. Maka tidak selamanya hal-hal indah saja yang kita alami dalam hidup ini. Hidup kita justru sering dirundung dengan masalah. Di saat-saat seperti inilah kita merasakan kepahitan dalam hidup kita. Kepahitan hidup bisa saja berupa hal-hal pribadi, seperti putusnya hubungan dengan seseorang, rasa duka cita karena ditinggal orang yang dikasihi, mengalami sakit penyakit, harapan yang tak kunjung tercapai, mengalami tuduhan palsu, mengalami bencana, dan lain-lain. Di saat-saat seperti ini kita merasa hidup ini rasanya sungguh pahit. Kita bahkan meragukan kehadiran Tuhan. Padahal Allah mengerti kesusahan hati kita, dan Ia sedang mengajar dan mendidik kita melalui hal-hal yang pahit dalam kehidupan kita juga. Saudara yang dikasihi Tuhan, pahit dan manis kehidupan kita harus kecap dan rasakan bersama-sama. Kita gak bisa milih manis terus, dan kita harus mengecap juga hal yang pahit. Saya selalu teringat kehidupan ini seperti secangkir kopi manis. Minum kopi adalah kesukaan saya. Secangkir kopi itu bisa menjadi sumber inspirasi buat saya. Setelah meminumnya biasanya ada semangat, ada ide-ide muncul dari pemikiran saya. Saat saya minum kopi, saya gak pernah takut sama pahitnya kopi, karena ada rasa manisnya gula ada di dalamnya. Seperti itulah kehidupan kita. Jika kita mau menerima manis, kita juga mau menerima pahit secara bersamaan. Cukup nikmati saja. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Dia ada di setiap rasa manis dalam kehidupan kita, ada di rasa pahit dalam kehidupan kita. Percayalah, bukan pahit atau manis yang penting dalam kehidupan kita, tetapi adanya Tuhan di antara pahit dan manis dalam kehidupan kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, kami sadar hidup kami gak selalu bisa manis, tapi ada hal-hal yang pahit yang Tuhan rencanakan juga. Ajar kami Tuhan mengecap dan melihat kebaikan Tuhan ada di setiap musim kehidupan kami. Dan kami percaya senantiasa ada Tuhan menyertai kami.
Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami tak lupa memohon berkat Tuhan, berkat secara jasmani, berkat secara rohani, berkat damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus juga kami terima di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.